warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Keterampilan Gerak Renang Gaya Bebas dan Penyelamatan di Air. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Nugraha sebagai moderator. Yuk kita langsung saja ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudah Malia. Di sini saya sebagai pemateri. Oke teman-teman, sebelum kita menyebut lebih dalam tentang dunia renang, di sini saya akan mulai dengan dua hal penting terlebih dahulu. Yang pertama itu pengertian renang gaya bebas, dan yang kedua itu sejarah tentang renang gaya bebas. Oke, langsung saja kita ke pengertian renang gaya bebas ya. Nah, renang gaya bebas adalah salah satu teknik renang paling populer dan juga tercepat dibanding renang yang lainnya. Nah, meskipun disebut bebas, sebenarnya renang gaya bebas ini gerakannya nggak bebas guys. Gerakannya mempunyai pola-pola yang jelas. Nah, biasanya yang digunakan dalam renang gaya bebas ini gaya front crawl. Nah, yaitu posisi badan telungkup, kedua tangan mengayuh secara bergantian, dan kaki menendang secara konstan. Gaya ini sering digunakan di berbagai kompetisi karena kecepatannya tinggi dan efisiensinya bagus. Nah, selain itu, gaya bebas juga menjadi dasar dalam pembelajaran renang karena relatif mudah untuk dipelajari bagi pemula. Jadi walaupun walaupun namanya renang gaya bebas, sebenarnya gerakannya nggak bebas guys. Mereka punya gerakan-gerakan yang cukup jelas polanya. Dan juga ini karena efisien dan kecepatannya dan lebih mudah dipelajari, jadinya ini bagus untuk pemula yang ingin belajar renang seperti itu. Oke, kita ke materi selanjutnya. Yang kedua itu tentang sejarah renang gaya bebas. Nah, jadi kalian tahu nggak sih kalau ternyata renang itu adalah salah satu olahraga tertua di dunia. Bahkan sejak zaman kuno manusia sudah berenang, dan ini dibuktikan dari penemuan lukisan-lukisan di gua Mesir kuno yang diperkirakan umurnya tuh 6.000 tahun yang lalu. Nah, gaya bebas sendiri awalnya bukan berasal dari Eropa loh guys. Teknik ini diambil dari kebiasaan orang-orang Australia dengan teknik itu dulu namanya Trajan. Nah, teknik Trajan ini dikemukakan oleh seseorang bernama John Trajan. Tekniknya itu gerakan tangannya sama seperti renang gaya bebas sekarang, tetapi gerakan kakinya tuh gerakan seperti renang gaya dada. Nah, gerakan ini dilihat oleh seorang dari Australia bernama Richard Carfield. Ia melihat gerakan ini tuh harus disempurnakan gitu, dan akhirnya Richard Carfield ini menyempurnakan gerakannya menjadi gerakan front crawl yang sekarang kita ketahui. Nah, bagaimana Richard Carfield menyempurnakannya? Nah, menyempurnakannya dengan gerakan kakinya diubah menjadi yang lebih cepat dan lebih efisien dari gerakan Trajan tersebut. Nah, setelah itu gaya bebas mulai dipertandingkan secara resmi di Olimpiade pada awal tahun 1900-an. Nah, gaya ini langsung jadi favorit karena kecepatannya jauh melebihi gaya renang yang lainnya, maupun gaya dada atau gaya punggung ya guys. Nah, bahkan sekarang gaya bebas adalah gaya utama hampir semua kejuaraan renang. Jadi bisa dibilang sejarah gaya bebas itu bukan cuma tentang olahraga, tapi juga tentang percampuran budaya dan inovasi dari berbagai penjuru dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Rahmadani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar dari renang gaya bebas, yaitu posisi tubuh dan lengan. Jadi, yang pertama yaitu posisi tubuh. Jadi, ketika kita berenang gaya bebas, posisi tubuh kita itu sangat penting, sangat berpengaruh dalam renang gaya bebas. Posisi tubuh kita harus sejajar dengan permukaan air agar kita dapat meluncur dengan sempurna. Nah, yang kedua yaitu lengan. Jadi, lengan kita itu bergerak secara bergantian. Seperti yang pertama, lengan kanan kita ditarik ke belakang, lalu lengan yang kiri kita dikeluarkan setelah ditarik. Nah, selanjutnya lagi, lengan kanan kita dikeluarkan dan lengan kiri kita ditarik. Secara bergantian terus berulang selama kita berenang renang gaya bebas.
Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Hana Septiani. Di sini saya akan menyampaikan manfaat renang gaya bebas. Oke, renang gaya bebas itu olahraga yang sangat komplit banget. Bayangin aja dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dilatih. Otot tangan, kaki, punggung, perut semuanya dilatih. Nggak cuma itu, paru-paru dan jantung juga dipaksa kerja supaya tubuh makin sehat dan bugar. Bugaran renang gaya bebas juga bisa banget jadi skill untuk bertahan hidup. Misalnya ada keluarga, kerabat kalian itu lagi di pantai terus tiba-tiba dia tenggelam atau ke bawah arus. Nah kita tuh gak usah panik dan gak usah itu tuh karena kita bisa menggunakan skill berenang kita untuk menyelamatkan dia gitu. Dan ini tuh jadi bermanfaat banget kan. Nggak heran kalau atlet atau militer juga dilatih berenang karena ini benar-benar bermanfaat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Umam dan saya sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam renang gaya bebas. Kesalahan dalam renang gaya bebas biasanya terjadi karena teknik gerakan tubuh yang kurang tepat, seperti posisi tubuh tidak streamline, gerakan tangan dan kaki tidak efisien, serta koordinasi napas yang buruk. Hal ini mengakibatkan renang menjadi lebih lambat, cepat lelah, dan energi terbuang sia-sia. Dan itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani Syafa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyelamatan di air. Yang pertama, rescue, menjangkau korban dari daratan dengan alat bantu seperti tongkat atau tangan. Yang kedua, throw rescue, melempar pelampung atau tali ke arah korban agar bisa ditarik ke tepi. Yang ketiga, water rescue, masuk ke air dangkal untuk menolong korban dengan aman. Yang keempat, Swiss rescue, berenang langsung ke korban untuk menyelamatkan hanya dilakukan oleh yang terlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dewi Astuti. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pentingnya renang gaya bebas dan penyelamatan. Renang gaya bebas bukan sekedar olahraga, melainkan keterampilan hidup yang krusial untuk keselamatan di air. Menguasai teknik dasar dan penyelamatan air meningkatkan kesiapan menghadapi situasi darurat. Dengan latihan yang konsisten, setiap individu dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan bertahan hidupnya, sekaligus berkontribusi pada keselamatan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, ringkasan dan langkah selanjutnya. Poin pertama yaitu ada pelajari teknik dasar, fokus pada posisi tubuh, gerakan lengan, dan teknik pernapasan untuk renang gaya bebas yang efektif. Yang poin kedua, perbaiki kesalahan umum. Kenali kesalahan dan lakukan koreksi untuk meningkatkan formal dan keamanan. Yang ketiga, kuasai penyelamatan air. Latih teknik penyelamatan agar siap membantu diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, praktek konsisten adalah rutin berlatih untuk mengembangkan keterampilan dan menjaga kebugaran. Dengan pendekatan struktur, Anda dapat menguasai renang gaya bebas dan menjadi pelindung di lingkungan perairan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiana Liza. Sini saya akan membacakan syarat dari renang gaya bebas. Sebaiknya pelajar secara rutin berlatih renang gaya bebas dengan bimbingan guru atau pelajar agar menguasai teknik yang benar dan menghindari kesalahan umum. Memahami teknik menyelamatkan juga penting untuk situasi darurat. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.